Sip. Ini satu dicabut aja nih. Ngalangin bapak-bapak. Hijab ini satu dicabut aja. Pindahin. Bapak-bapaknya nggak kelihatan. Nah, gitu. Kelihatan gak gini? Nah, biar bapaknya kelihatan sarena gitu. Yuk, dah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan yang mulia hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024. Allah masih berikan kemudahan kepada kita untuk menghaji majelis ini. Salawat salam semoga tetap berlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, semoga ini salah pengajian bulanan kita gratis yang kesempatan hari ini semoga kedua kalinya adalah sekolah sehari dan kita berhasil sebelum bisa memberikan materi seperti biasanya kami lakukan membaca surah Al-Mulk dan doa dengan surah Al-Mulk. Bapak yang sekalian bisa buka halaman 564 Al-Qurannya, namanya perkataan bisa diambil di satu buku. Terima kasih. Sebelum mulai kita sama-sama dari buka Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya halaman 594. Surah Al-Mulk ayat 27 sampai dengan surah Al-Quran ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فإن الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وعلينا توكلنا وستعلمون
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غير فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنزل على ربك بمجنون وإنها لأجرة غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستنظر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين واذكر له فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان إذا تتلى عليه آياتنا قال يقيم الأولين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca hari ini menjadi syafaat Amin. Baik, semoga sekalian kembali baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul kembali sebulan sekali dalam menempati kita untuk menjadi hamba Allah. Karena ternyata memang kita dengan satu makhluk tujuan, yaitu agar kita menjadi hamba Allah. Apapun aktivitas kita, apapun keadaan kita, apapun posisi kita, tetap hal yang paling utama dan yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba Allah. Makanya Allah berfirman, "Karena itu Allah berarti kalau berarti hukum itu tak berlaku." Kayak manusia, sembah Allah, sembah ibadah jadi yang telah kita ketahui dan paham. Lahan aku dengan target dan kita adalah jadi syarat menjadi orang utama yang kita tahu. Dan kemudian kita mau ini langkah pertama yang kita lakukan adalah
bahwa kita punya komitmen yang Allah ambil ketika kita mampu. Sebenarnya kalau kamu di dalam itu bisa disebutkan kita menjaga masalah kita jamin apa dalam hati kita masing-masing kita masih baru. Itu kita tidak percaya kalau yang disumpah oleh Allah itu komitmen ini dengan mengatakan alastu birabbikum apa aku ingin Tuhan. Dan kita semua dalam bertahu menjawab bala syahidna, benar kami bersahadat. Makanya pembahasan kita sudah Kang Farhan masangnya nggak pas. Pasangnya. Dah. Punten ya minta dipasangin, bukan ogo. Karena nggak kelihatan. Kita lanjutkan. Jadi kita masih berupa ruh, sudah diambil persaksian, sudah diambil janji kita, yaitu dengan mengatakan alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Allah berkata pada kita berupa ruh, dan kita menjawab semua bala syahidna, benar kami bersahadat. Makanya langkah awal kita untuk menjadi hamba Allah adalah jamaah. Kita mesti mengerti bahwa kita sudah mengucapkan syahadat kepada Allah. Maka yang kita bahas pentingnya syahadat apa? Ternyata pentingnya syahadat itu dia adalah pintu gerbang seseorang menjadi muslim. Muslim artinya bukan sekedar dia beragama Islam. Itu terlalu umum. Muslim di sini artinya adalah hidup dia serahkan kepada Allah. Dengan ungkapan yang Bapak Ibu mungkin dapat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku itu ibadah bukan? Dan aktivitas seorang hamba Allah adalah ibadah. Wanusuki itu bahasa Arab artinya ibadah, lagi-lagi ibadah, sholat ibadah lagi. Wa mahyaya, hidup. Wa mamati, mati. Lillahi rabbil alamin. Artinya hidup dan mati cuma satu aktivitas kita yang kita kerjakan jamaah apa? Ibadah, dan ibadah. Itu maksudnya. Artinya apa jamaah? Artinya jamaah Bapak Ibu sekalian, tidak ada aktivitas yang kita kerjakan, tidak ada tindakan yang kita kerjakan, tidak ada kegiatan kecuali satu semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu. Kerjanya ibadah, makannya ibadah, pakai bajunya ibadah, keluarganya ibadah, main bolanya niatkan ibadah. Jadi tidak akan lupa waktu. Semuanya dalam rangka ibadah. Sampai Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat buka suratnya Kang Farhan, surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Ya. Enggak dibaca Kang Farhan. Wa idza qala rabbuka min
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah kepada Tuhan mengeluarkan dari surga tulang belakang. Anak itu adalah kedua mereka yang mau mengambil kesaksian terhadap guru mereka selain berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu. Kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kamu akan terhadap. Lihat, Allah telah menceritakan semua tentang masa lalu kita sebelum ruh kita dititipkan ke rahim ibu kita masing-masing. Dan yang Allah ingatkan bahwa kita telah diambil perjanjian oleh Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Kita mengakui bahwa Allah adalah yang kita sembah. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab syahidana. Kami menjadi saksi. Kami bersumpah. Kami berjanji. Kami bersyahadat. Makanya dengan demikian makna syahadat mengandung makna pengakuan. Makna syahadat yang pertama, kandungan syahadat yang pertama adalah proklamasi. Itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya ikrar. Dulu ingat nggak waktu kita masih ngaji? Ikrar, gitu kan? Ikrar itu bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Hah? Ikrar. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa mana? Bahasa Arab, bahasa semuanya. Gitu. Indonesia ikrar, Sunda ikrar, Arab ikror. Kalau Arab pakai ro, ikror. Yang artinya proklamasi, yang artinya pengakuan, dinyatakan, ikrar. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba Allah, harus kita nyatakan kita sebagai hamba Allah dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ternyata oleh Allah diberikan itu semua dengan cara sholat. Makanya sholat kita selalu bersyahadat. Atahiyat awal, atahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan cuma sekedar ibu-ibu bapak-bapak jamaah, jangan cuma sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa memahami artinya. Makanya kandungan syahadat yang pertama yang ini harus kita pegang adalah bahwa itu adalah proklamasi kita. Sebagaimana bangsa ini memproklamasikan dirinya, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dibacakan, terdengar suaranya, diucapkan. Maka syahadat pun sama. Kalau proklamasi Indonesia setahun sekali dibacakannya, didengarkan ulangnya, benar nggak? Kalau ikrar kita kepada Allah sehari berapa kali minimal? Halo? Berapa kali? Hah? 5 kali. 5 kali, 10 kali. Enggak 10 kali. 5 kali subuh 1. Ya kan? Asar, maghrib, isya, maghrib
9, hafal subhanallah. Dihitung Pak Guru. 9 kali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kan subuh cuma tahiyat akhir, zuhur atahiyat awal, atahiyat akhir, asar atahiyat awal, atahiyat akhir, maghrib atahiyat awal, atahiyat akhir. Itu kalau sholatnya normal, artinya nggak masbuk. Kalau masbuk nambah deui. So, benar nggak? Sholat maghrib nih misalnya, dia ikut rakaat kedua pada saat atahiyat awal. Tek. Begitu imam mengatakan assalamualaikum, atahiyat akhir, dia diri kan? Sudah dihitung berapa rakaat dia? Ikutnya pada saat atahiyat awal. Berarti dia dapatnya berapa rakaat? 2 atau 1? Berarti namanya berapa? 2. Berarti 2 kali atahiyat. Jadi berapa kali atahiyat dia? 4 kali. Atahiyat awal, atahiyat akhir, atahiyat awal, atahiyat akhir. Karena dia masbuk maghribnya, berjamaah. Artinya ini menunjukkan bahwa setiap hari kita diingatkan bahwa kita selalu bersumpah, berjanji, mengatakan pengakuan kita kepada Allah, memproklamirkan diri kita, isyhadu bi ana muslim, saksikan nih saya berserah diri pada Allah. Harusnya apa jamaah? Harusnya hidup kita berserah diri kepada Allah dalam aktivitas semuanya dalam rangka lillahi ta'ala. Maka kenapa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk apa? Beribadah pada Allah. Mukhlishina lahud din, dengan sebersih-bersihnya dalam menjalankan, artinya niatnya nggak ada yang lain lagi kecuali niatnya kepada Allah. Itu maksudnya. Hunafa, ditambah lagi dengan kata hunafa, selurus-lurusnya kata-kata hunafa itu. Sudah berserah diri hanya kepada Allah, selurus-lurusnya, jangan sampai terpikir niat-niat yang lain. Makanya dalam doa iftitah kita kan, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Lihat tuh. Wa ma ana minal musyrikin. Itu kalau yang bacanya ini wajahtu, tapi kebanyakan jamaah bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, dan selanjutnya begitu. Ini pahami dulu. Kalau kita sudah memahami kandungan syarat yang pertama adalah proklamasi, pengakuan, maka jaga diri kita. Karena ternyata jamaah banyak orang mengaku beriman, tapi dia tidak beriman. Banyak dia menyatakan dirinya muslim, tapi kelakuannya mirip juri. Lihat ayatnya. Coba buka Kang Farhan. Surat Al-Baqarah ayat 208. Coba baca. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sirri wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan
dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia bekerja dalam kebaikan. Iya, jamaah. Apa kata Allah? Hei orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, total, jangan setengah-setengah. Tong ngagokan, muslim teh ngagokan wae. Total. Ini Allah perintahkan pada kita. Ciri orang yang masuk Islam secara total, ciri orang yang menjalankan Islam secara sepenuh hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, adalah dia tidak berkawan dengan syaiton. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh. Yang namanya musuh apa? Dicelakaun ka urang teh. Laras. Tapi coba lihat mudah pakaiannya. Juri KB gambarnya. Gambar tengkorak, sok coba. Gambar Dracula. Tulisannya I love Satan, the Satanic. The devil, the evil, the kill. Sok coba. Padahal Allah sudah katakan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bisa mencelakakan kamu, gitu loh. Bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya celaka. Karena nanti kita nggak bisa menuding setan, kita nggak bisa menuding ini gara-gara setan ya Allah, gara-gara dia tuh ya Allah jadi begini, nggak bisa. Allah sudah umumkan dari dulu bahwa setan tuh musuhmu. Nggak bisa kita tuding, nggak bisa kita tuduh. Ketika di pengadilan Allah, nggak bisa kita menyalahkan setan, walaupun jelas-jelas itu kerjaan setan. Percuma. Nggak percaya, wajahnya nggak percaya sih masalah ini. Lihat ayatnya, ada ayatnya. Buka Kang Farhan, surat 14 ayat 22. Baca sendiri. Cowok yang bawa Al-Quran, buka, baca sendiri, pahami betul-betul. Kang Farhan baca. Dua-dua. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan berkata ketika perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjadikan kepada hati yang benar, dan aku pun telah menjadikan kepada hati yang benar. Tidak ada kekuasaan bagi terhadapmu, melainkan sekedar menyeru kamu tentang mematuhi sebab. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadi aku, tetapi
cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan aku tidak dapat menolongmu. Sesungguhnya aku tidak mendapat perbuatanmu mensekutukan aku dengan Allah Subhanahu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, Allah ceritakan lagi masa depan. Kalau ini tentang masa depan, ada manusia dalam pengadilan Allah, keputusannya abus ke neraka. Kunaon, da maksiatnya seueur. Bobolokot ku dosa. Ketika akan dimasukkan ke neraka, manusia jelma ieu teh protes. Ya Allah, ieu gara-gara juri. Maka dipanggillah setan untuk menjawab tuduhan manusia. Dan ini jawaban setan. Ini pembelaan diri setan atas tuduhan manusia yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Apa kata setan? Waqala syaitan, berkata setan, lama kudia amr. Ketika perkara hisab sudah selesai keputusannya, sudah keluar, yaitu manusia itu masuk neraka. Dituding oleh manusia yang masuk neraka itu dengan ini gara-gara setan, dan ini jawaban setan. Kata setan apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'tukum fa'akhlaqtukum. Sesungguhnya Allah berjanji kepadamu manusia dengan janji yang benar, dan aku berjanji tapi aku mengingkari. Itu kata setan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nasib ya nasib. Kan itu kan? Cukup sekali aku merasa takkan terulang kedua kali. Gitu. Yang kolot mah apa teh seuri lagu gitu. Anu ngorang mah teh apa lagu saha Bu? Lagu saha Pak? Ratu Dangdut, lagu saha? Ratu Dangdut Rhoma Irama. Tah eta gitu. Apa? Oh, gitu. Nih lihat. Apa kata setan? Allah berjanji kepadamu janji yang benar. Dan aku berjanji tapi aku mengingkari. Kenapa kata setan? Aku nggak punya kekuatan sedikit pun untuk menguasai manusia. Nggak ada, kata setan. Kecuali satu, kata setan. Aku cuma mengajak, membisik, hanya merayu. Lalu kamu respon, lalu kamu lakukan, lalu kamu jawab, lalu kamu daek. Salah saha. Salah saha. Sorangan. Maka kata-kata, jangan cercah aku, jangan tuduh saya. Cercahlah dirimu sendiri. Kunaon daek. Itu jawaban iblis. Apa kata Allah? Maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zolim. Disebutnya zolim. Zolim teh kesalahan batur atau kesalahan sorangan. Sorangan. Nggak bisa kita menuding setan. Kita lebih suka menyalahkan faktor dalam atau faktor luar. Gara-gara etak tah, si etak tah. Orang dikieu namun teh etak mah. Gitu bahasa itu. Keheul. Saha etak. Saha etak? Etak we pokona mah gitu. Keke we etak. Tiga huruf ETA. Eta. Yang rugi siapa? Eta we gitu.
Jadi ya sorangan lah, tahun gitu. Ya Allah ya. Setan mah ketawa. Kena lo kata setan. Gua kerjain gitu. Mulai hari ini jamaah Masjid Darussaada yang hadir hari ini nggak ada lagi kita nuding setan, rugi sorangan, tapi evaluasi ke dalam. Nah orang kieu gitu. Oke? Siap? Wajahnya seharusnya nggak ada wajah nu baeut wae di hidup teh. Tah gitu paom tuh. Miles mah bisa Inggris gaya gitu. Sehingga akhirnya jembar, naon jembar mana teh? Jembar mana? Weh pokoknya mah gitu. Lapang dada. Karena apa? Yang akan dimintai pertanggungjawaban diri kita sendiri. Kita nggak akan diminta pertanggungjawaban perbuatan juri moal. Allah nggak akan bertanya kepada ibu-ibu bapak tentang perbuatan setan. Nggak. Yang ditanya oleh Allah ke bapak ibu perbuatan bapak ibu sorangan. Kenapa? Udah berjanji kepada Allah bahwa kita mengatakan benar engkau adalah Tuhan kami, benar engkau adalah yang kami sembah. Kandungan yang pertama apa? Pengakuan. Yang namanya pengakuan bahasa Indonesia harus ditampilkan secara fisik di pengakuan. Jadi kalau dia seorang muslimah, tampilkanlah dengan menutup aurat sesuai dengan syariat. Begitu juga dengan bapak-bapak, tampilkan tingkah lakunya berakhlak Islam. Sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpel kok, simpel. Kita aja yang bikin ribet. So, Rasul makan dengan tangan kanan, kita ikuti Rasul dengan makan tangan dengan tangan kanan. Rasul keluar rumah, kaki mana yang dahulukan? Kanan kiri. Kanan kiri. Keluar rumah. Tuh kan liur lah. Kata siapa kanan? Tuh kan kata siapa kiri? Kalau masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar rumah mangga nu mana wae. Yang penting baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sikat gigi doanya naon? Tuh apal. Astagfirullahaladzim. Sikat gigi doanya apa? Tuh baca doanya selama ininya. Naon? Bismillah. Kan semuanya mulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Kecuali masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, beda doanya. Masuk kamar mandi doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Oh ayo ningali kamar mandi sekarang aya tempat tidur. Nah kamar mandi ayeuna teh yang disebut dengan bathtub. Tempat naon? Tempat sare itu. Lihat ini kamar mandi teh. Oh itu kenapa ikut-ikutan langkah-langkah syaitan. Kamar mandi teu ageng-ageng teu kedah. Itu penting aya tempat sholatna. Yuk kamar mandi gede, tempat sholatna. Sok coba. Ker usum cenah teh, ker model cenah teh ikut-ikutan.
Yang betah di kamar mandi teh juri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa iblis protes sama Allah sebelum diturunkan ke muka bumi dari surga. Iblis minta, ya Allah, rumahku mana? Kata Allah, rumahmu tempat pemandian, kamar mandi. Makanya masuk kamar mandi baca doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya gufronaka, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Bisi di kamar mandi teh mikir macam-macam, nu aneh-aneh, sampai cai sebak seep. Kan gitu, kamar mandi itu mengundang pikiran-pikiran yang mengarah kepada kemaksiatan. Kan hati-hati. Maka sunnahnya tidak boleh lama-lama di kamar. Komo hari Jumat ngantri atau tarek Jumatan. Komo di kamar mandinya kamar mandi masjid. Komo ngan hiji kamar mandi nanti. Doakannya Maya Rizkina biar kamar mandinya kita ditambah insya Allah. Amin. Biar ada banyak. Gitu. Satu, pengakuan harus kita tampilkan secara fisik, sholatnya, saumnya, tampilkan semua amal-amal itu. Tetapi dengan niat lillahi, bukan somse. Naon somse teh? Ria, bukan ria. Ini yang pertama. Kandungan syahadat yang kedua adalah al-qasam. Al-qasam itu bahasa Arab artinya sumpah. Kalau ikrar itu secara fisik, kalau sumpah secara hati. Coba buka suratnya Kang Farhan. Suratnya 63 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 63 ayat 1 dan 2 itu tentang sumpah. Menggunakan kata-kata syahadat. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إنهم apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa Engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa Engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Lihat jamaah, Allah menceritakan, Allah menyampaikan pada baginda bahwa orang munafik yang datang kepadamu itu akan bersyahadat di depan kamu. Dia akan mengatakan, nasyhadu, kami bersyahadat, innaka la rasulullah,
kamu sungguh Rasulullah. Di depan baginda Allah katakan, wallahu ya'lam, Allah maha mengetahui, innaka la Rasulullah, betul engkau baginda adalah Rasulullah. Baginda adalah Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Allah tegaskan, wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi juga, bersumpah, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, berdusta. Dia mengucapkan syahadat di depan baginda hanya basa-basi. Kenapa? Ittakhadhu aimanahum junnah. Sumpahnya itu hanya formalitas saja, biar diaku sebagai orang Islam, biar diaku sebagai umat Islam, padahal kelakuannya tidak hamba Allah. Disebutkan sumpahnya karena apa? Secara fisik orang munafik sholat nggak? Sholat. Enggak, sholat di belakang Rasul jadi imam. Secara fisik dia berinteraksi nggak dengan orang muslim? Iya, keluar masuk masjid karena dia bersyahadat dia muslim, cuman hatinya tidak bersyahadat, sumpahnya. Makanya syahadat makna yang kedua bukan sekedar fisik saja, tapi juga hatinya harus mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang seringkali kita diajarkan baginda, raditu billah, bukan basa-basi. Kata baginda, salasun minah muhlikat, banyak orang yang akhirnya celaka dikarenakan 3 hal. Orang itu bisa celaka. Salasun minal muhlikat, 3 hal yang menyebabkan orang celaka. Yang pertama, syuhun sadidun, pelit yang keterlaluan. Yang kedua, ijabul mar'i, bangga kepada dirinya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Bangga kepada dirinya, ria, bukan karena Allah. Dia beribadah karena era dilihatin batur gitu teh. Yuraunan nas, karena dilihat oleh manusia. Lihat ayatnya, buka surat An-Nisa ayat 142, Kang Farhan. Ya. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang bukan milik Allah, tetapi Allah yang memberi mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud dia di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, hatinya gak berzikir pada Allah, hanya syarat kumpul. Karena makna syahadat yang kedua berarti sumpah, dan kalau sumpah tempatnya hati kita. Apakah kita berzikir pada Allah atau tidak? Apakah kita ingat Allah atau tidak? Cik, jujur, nyari huntu, mana pertama diingat dia teh? Allah atau obat?
Itulah masalahnya. Obatnya naon namina teh konstan. Mun lapar, naon pertama diemut. Dahareun. Nya. Yuk kita perbaiki. Siap ya? Insya Allah. Simpel dah, saudara. Tinggal mau nggak? Gitu. Akhirnya jelas. Bahkan sampai Allah mengatakan orang-orang munafik yang dijadikan sumpahnya hanya sebagai perisai gitu. Tempatnya Allah berikan kepada orang munafik itu kabar gembira. Wabasyiri, beri kabar gembira. Wabasyiril munafikina, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Orang munafik kabar gembiranya adalah azab yang pedih. Karena Allah nggak butuh gerakan sholatnya kalau hatinya tidak ingat Allah. Dan baginda mengatakan di akhir zaman nanti sebelum kiamat, apa yang disampaikan baginda, sholat tinggal gerakan aja, Al-Quran tinggal tulisan saja. Orang banyak sholat nggak banyak, tapi cuman gerakan saja. Itulah orang munafik. Bahasa lainnya, akhir zaman akan lebih seueur orang-orang munafiknya ketimbang orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Makanya jaga komitmennya. Tong ikut-ikutan batur wae, keur usum cenah kitu. Gak bisa kita lagi hidup dengan istilah keur usum. Tapi kumaha Allah, kumaha Al-Quran, kumaha Rasul, itu patokan kita. Ingat gak dulu ibu-ibu pakai jilbab? Iya kadio. Kernaon, kerusum. Daras teh, aina gas teh usum kitu deui teh. Tuh. Diputer-puter. Kerusum. Baju gamisnya seperti aya naon dia teh kayak naon teh Superman. Panjang gitu teh. Kerusum. Tapi kalau itu syar'i boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, yang nggak syar'i. Gitu aja. Karena ukurannya bukan usum te usum. Syar'i tidak syar'i. Sederhana kok. Karena panjang bapak-bapak enak keur usumna naon? Apa ya? Bebernya lain di pinggang. Bebernya di mana? Di bawah pinggang. Tahu beber itu non beber? Ikat pinggang, bukan di pinggang. Namanya juga ikat pinggang. Dipakainya di bawah pinggang, model celananya. Lihat aja perhatiin sekarang. Beber. Mun sujud katingali tatetat. Naonna eta eun we pokona mah kitu. Makanya bawa apa puntennya nanti lamun sholat tong nganggo acuk nu aya tulisan di belakang. Eta ngeganggu jamaah yang di belakang. Allahu Akbar. Teliti sebelum membeli. Diaos eta teh. No, ada sunahnya anu polos. Mun batik mana moal naon-naon da kan motif taya tulisan. Itu tulisan ini tonggong lain dada. Aneh gapal teteh. Itu
Seueur teh zaman nu kitu teh. Ya, bapak-bapak oke? Ibu-ibu ge sarua. Pakai jilbab, pakai mukenanya mukena Papua, mukena ini. Jadi sholatnya Pak Allah, ih halus sih gambarnya, gimana misalnya itu? Gitu. Aya motifan mukena teh. Kalau lagi sholat, pakai yang polos. Begitu, biar gak ganggu orang lain. Jadi tetap ibadah pakai ilmu, bukan pakai mode. Halo, assalamualaikum. Lawan pengajian umum siga kieu pakai jilbab bermotif, mangga. Pakai mukena anak yo gambaran frozen, mangga. Temen teh era mah itu. Hah? Sok diskusi lah, diskusi baik enggak. Gitu. Lemun sholat dah nu polos biar nggak mengganggu yang lain. Kita sholat juga tenang gitu. Tapi jangan pernah berkomentar ada jamaah yang pakai pakaian begitu, jangan diprasangka buruk oleh kita, jangan. Kita doakan nih Allah semoga nanti dia kalau sholat lagi pakai yang pakaian yang polos ya Allah. Minta justru doain, jangan jelma terbalik ya ngeganggu pisan gitu. Jangan gitu. Bisa jadi dia tidak tahu. Oke? Oke? Insya Allah jangan oke. Sama sombong. Insya Allah. Baru kita bicara tentang syahadat gitu. Kedua, makna yang ketiga, kandungan syahadat yang ketiga adalah misal, janji. Yang pertama tadi adalah pengakuan, proklamasi. Yang kedua sumpah, itu tempatnya hati, maka hati kita selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, janji, misak. Dan itu bentuknya adalah amalan. Bentuknya adalah aktivitas, amalan. Lihat suratnya. Suratnya Al-Baqarah 285. Udah hafal tuh. Hafal kan? Kang Farhan? Al-Baqarah 285. Coba baca Kang Farhan. Emangnya nggak hafal 285? Sok dibuka heula Kang Farhan. 285 iya, satu ayat sebelum terakhir. Demikian pula orang-orang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami tahu. Ampunlah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu kami kembali. Makanya perjanjian. Kita selalu berjanji, Pak Allah mengatakan sami'na, harus betul-betul itu, bukan sami'na wa engke-engkena. Kebanyakan sami'na wa engke-engkena.
lakukan. Kalaupun nggak bisa, Allah nggak marah kok. Yang penting sudah berusaha melakukan. Itulah dia lanjutan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kita udah berusaha mendidik anak kita, berusaha mendidik istri-istri kita, berusaha mendidik keluarga kita, kemudian nggak berhasil, dia masih tetap nggak beribadah, tapi kita maksimalkan terus usaha kita sampai kita wafat, maka wafatnya kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang keluarga kita yang nggak beribadah itu. Kenapa? Kita sudah berikhtiar. Itu bedanya. Kan ada seorang istri, bapak-bapak begini, Pak Ustadz, saya emang nggak rela. Nggak kenapa bu? Nggak rela kalau suami saya masuk neraka. Saya seumur hidup saya nggak rela suami saya masuk neraka. Emang kunaon? Can sholat suami nate. Kayaknya keren ya. Wah ini istri keren nih, istri setia. Saya bilang ke dia, teh punten. Nabi Nuh punya istri, rela nggak Nabi Nuh istrinya masuk neraka? Rela nggak? Enggak, tapi oleh Allah diputuskan istrinya masuk neraka. Nabi Nuh nerima nggak? Terima. Tapi dia tetap berikhtiar sampai dengan istrinya mati, sampai istrinya meninggal dunia. Dia tetap berusaha berikhtiar, berdakwah terus pada istrinya. Dan apakah Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu gagal membangun keluarga. Lihat istrimu masuk neraka. Enggak pernah Allah mengatakan begitu. Nabi Nuh, hamba kami yang soleh. Nabi Nuh, hamba kami yang menjalankan tugas dengan maksimal. Karena hasil urusan Allah. Yang penting kita tidak mengenal kata putus asa. Jangan langsung diponis, disimpulkan, bebel ya anak saya teh, durhaka banget dia. Wah, ini mah tempatnya udah pugulah neraka, ya mah gitu sob coba. Keluarga sorangan. Maka banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia nggak merasa bersalah karena dianggap dia sebel sama orang, bukan gak taat sama Allah. Padahal karena kesebelannya sama orang membuat dia tidak taat kepada Allah. Contoh, sebel sama suaminya, minta tolong, gak patuh dia. Kenapa? Sebel. Padahal yang merintahkan dia untuk taat pada suaminya, padahal yang diminta oleh suaminya bukan kemaksiatan. Halo, Assalamualaikum Bu. Masih kayak gitu Bu? Gitu. Makanya pahalanya yang lo berikan kepada seorang istri yang menyenangkan suaminya, surga. Sami'na, misak, dia berjanjinya kepada Allah. Nah, 3 kandungan ini, sumpah, kemudian ikrar, kemudian janji, harus diimani oleh kita. Inilah 3 unsur ini akan bermuara pada kata-kata iman. Makanya kalau bicara iman, bicara mukmin, bicara iman, pasti 3 unsur ini harus ada pada diri kita. Ketika bicara mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli. Rukun iman kan? Dan kesimpulan cuma 1. Sami'na wa ta'ana.
Ya, jamaah ya. Kita imani, lihat ayatnya. Kang Farhan buka surat 49 ayat 15. Coba perhatikan. Al-Hujurat ayat 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di dalam Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat Allah katakan, orang yang benar itu tiga. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Bentuk perwujudannya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad, yang namanya jihad lebih banyak keuntungannya atau pengorbanannya? Pengorbanannya. Lebih banyak menerimanya atau lebih banyak mengeluarkannya? Yang namanya jihad, mengeluarkan. Ulaika humul shadiqun. Itulah orang yang benar. Di tengah-tengah kata-kata sebelum yujahiduna fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ada kata-kata lam yartabu, tidak ragu-ragu. Kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Atas perintah Allah, atas perintah Rasul. Nggak ada keraguan sedikit pun. Dia kerjakan dengan ikhlas. Dia kerjakan dengan senang hati. Walaupun terkadang tidak dia sukai apa yang dikerjakan itu. Selama itu tidak melanggar maksiat, selama itu tidak melanggar syar'i, dia kerjakan. Lam yartabu. Nggak ada keraguan untuk mengerjakan itu. Karena ini syahadat itu harus dia imani. Makanya syarat untuk beriman tuh ya bersyahadat dulu. Cuman syahadat mengandung arti tiga. Sumpah, janji, pengakuan, proklamasi. Iman. Jadi kalau tiga unsur ini belum muncul dalam diri kita Bapak Ibu jamaah, maka imannya bermasalah. Imannya lebih banyak turunnya daripada naiknya. Kenapa? Akhirnya dia hidup berdasarkan apa yang dia mau, bukan apa yang Allah mau. Begitu. Akhirnya ibadahnya milah-milih. Apa yang mau dikerjakannya juga milah-milih. Pakai dalil. Semampunya. Dah kieu, saya mampunya cuman kieu. Sakil, yang penting ikhlas, gitu bahasa anak luar. Boleh tuh? Mangga, kan hatinya yang tahu, dia dengan Allah. Kita nggak tahu, jangan disimpulkan, biarkan aja. Makanya kita sebagai orang beriman jamaah, kalau ada kerjaan-kerjaan apapun, komentar-komentar apapun, sekarang usahakan lebih banyak diamnya. Jangan banyak komennya gitu. Ya, saya sering diingatkan,
banyak ngomong, segala diomongin. Nah itu diingatkan dari Allah itu agar kita jangan banyak komentar. Alhamdulillah kita jaga. Cuman kadang-kadang emang hesenya. Komo teh eta teh mancing pisan di komenan gitu tehnya. Duh, greget gak tahan yang ngomong gitu teh kita teh. Gitu. Akhirnya nulis deh di Facebook. Tah gitu teh. Sarua eta mah ngomong oge ke sosmed. Ternyata kieu geuning cek gitu. Makanya dua sekarang. Dulu tahan lisan, tahan lidah. Ayeuna dua, tahan lidah, tahan jempol. Oke? Oke? Insya Allah gitu tuh. Bari ketika bari kieu. Bari keheul. Ya. Makanya iman. Akhirnya apa? Kita mesti jaga kaul. Kalau udah beriman, sudah berkomitmen pada Allah, sudah bersahadat pada Allah, maka al-kaulnya kita jaga. Apa al-kaul? Perkataan orang. Kata Rasul, falyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong nu sae, cicing we. Diam. Tong komen. Supaya kita nggak habis pahala kita karena ngomongin batur. Naros ke abah misalnya, abah hadir, bah cerang tuh rumah si eta, bapak eta, oh eta mau bapak taraka masjid, tak eta teh. Aya istilah taraka masjid segala teh gitu. Punten bah, ieu mah kan contoh abah gitu. Kita jaga. Mulai hari ini kita komitmen ya, sama-sama ngingetin ya. Gitu. Ustadz ge manusia gitu teh. Kadang-kadang teh nggak tahan oge, lepas we ngomong gitu. Banyak-banyak istighfar orang teh gitu. Ya, ini nih. Jadi yang pertama adalah perkataan. Makanya perkataan orang beriman itu apa? Zikrul. Lihat kenikmatan, ucapkan alhamdulillah. Lihat sesuatu yang takjub, subhanallah. La haula wala quwata. Sesuatu yang kita sukai, naudzubillah min zalik. Astagfirullah. Semuanya zikir. Kalau dapat kemenangan, Allahu Akbar. Zikir semua. Masya Allah. Gitu. Bukan ucapkan zikir, bukan gitu. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu tuh. Istighfar diperbanyak. Astagfirullah. Pak Haji, anaknya main judi. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Nah itu salah. Itu teh. Kacau. Zikirnya salah penggunaannya. Ya. Yang kedua, dari iman itu, perkataan dia jaga. Yang berikutnya, tasdik. Dia akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang benar. Pembenaran dalam artian dia membenarkan apa yang dicontoh baginda selama itu kebenaran. Ada dalilnya, ada alasannya. Dia akan mengatakan benar. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan pembenar dalam dirinya. Makanya disebut oleh Allah tadi, Innamal mu'minuna alladzina innamal mu'minuna amanu billahi wa rasul, kemudian summa lam yartabu wajahadu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan di sini tindakan pembenarannya. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim
wa anfusihim ulaika humus shodiqun. Itulah orang yang benar. Jadi 3, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, berjihad. Akhirnya imannya akan nampak pada amalannya, perkataannya, pembenarannya dalam hatinya, dan terakhir adalah amalannya, aktivitasnya, beramal soleh, beramal baik, wa amilus solihat, beramal soleh, bukan beramal salah, soleh. Barulah orang kayak begini Allah hadiahi, Allah rahmati, Allah berikan sa'adah. Makanya orang-orang sa'adah yang berada di tempat disebutlah tempatnya Darus Sa'adah. Gitu. Dan masjid kita bernama Darus Sa'adah. Semoga penghuninya sa'adah semua. Amin atuh. Di awis pisan amin teh didoakeun. Amin. Itu nama Darus Sa'adah. Agar semua jamaah yang di dalam masjid ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Gitu, makanya rutin datangnya tiap bulan. Ajak keluarga yang lain. Gitu. Ya, karena bulan depan lanjutin lagi materinya. Judulnya adalah tingkatan syahadat. Kemarin kita udah bahas kandungan syahadat, ya kan, pentingnya syahadat. Hari ini kandungan syahadat, bulan depan tingkatan syahadat. Biar kita bisa melihat diri kita di mana posisi kita, bersyahadat kita pada Allah. Itu mungkin hari jamaah, kita mau dialog mangga silakan, mau jawab mangga silakan, saya kembalikan tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Kalau nggak ada, saya tambahin sedikit. Biar lebih mantap lagi syahadat kita. Kalau udah syahadat kita mantap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah perkataan kita jaga dengan ngomong yang baik-baik, kemudian kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan contoh Rasul, ya. Kemudian juga kita beramal dengan amal yang baik, dan akhirnya Allah hadiahi kita dengan namanya istiqomah. Allah hadiahi. Ciri orang istiqomah itu cuma 3. Tinggal kita lihat diri kita, ada nggak 3 ini? Kalau nggak 3 ini berarti istiqomah kita masih kurang, berarti unsur syahadatnya kita belum kuat. Maka kita perkuat lagi dengan amal-amal kita, dengan pemahaman kita, belajar lagi, insya Allah. Nanti Allah mudahkan. Apa ciri ya? Orang istiqomah itu 3. 1, dia menjadi orang yang as-saja'ah, pemberani. Maksudnya berani itu bukan nekat, beda nekat dengan berani. Dia tidak takut berbuat yang benar dan juga tidak takut untuk mengakui kesalahan. Kadang banyak orang mau era, tadarusan, disuruh ngawas Quran, terdatang deui, kenapa? Bisa baca Quran orang era, gitu itu kan era, itu pengecut. Tuh. Terus ketika dibenarkan oleh guru ngaji, ya perbaiki, bukan antep gitu, no penting selesai saya baca Quran, nah, bukan gitu. Perbaiki. Pelan-pelan, insya Allah dengan rahmat Allah bisa. Karena kita belum apa-apa sudah nyimpul sorangan, habis mah geus kolot, habis geus kieu, gitu ya terus kita.
Sehingga muncullah faktor H, naon H. Hoream. Saya subhanallah lah dengan Pak Haji Dagang. Sudah susah jalan tetap datang ke masjid untuk berjamaah. Luar biasa. Allah mudahkan. Ya. Lanjutin ya, setelah as-saja'ah keberanian, dia akan punya apa? Itminan bahasa Arabnya. Apa itminan tuh? Rasa tenang. Tidak panikan. Tidak hariwangan dalam hal urusan dunia. Justru hariwangannya urusan akhirat gitu. Makanya roja dan khauf, roja itu berharap dan khauf itu takut, ada pada itu untuk kehidupan akhiratnya. Masuk surga enggak, penghuni surga enggak. Ketinggal aina makan tehnya gitu. Kebanyakan orang hariwa, dahar ente. Terus sholat ente nama mana-mana. Sudah dua nih, as-saja'ah, tenang. Yang ketiga, yang terakhir, orang itu akan selalu offset, optimis, bener ibu jago hebat, optimis. Optimis artinya apa? Tidak mengenal putus. Dia akan selalu bersikap syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Nasiri. Ujung-ujung apa? Jangan menyerah. Itulah orang yang optimis itu. Dia nggak mengenal kata menyerah. Nenek moyang kita merebut kemerdekaan dengan satu kata. Merdeka atau mati. Luar biasa, mantap. Bahasa hadisnya iskariman aumut syahidan. Ada hadisnya, hidup merdeka atau mati syahid. Nggak ada takutnya, berani, kemudian tenang, kemudian optimis. Kenapa? Allah sudah jamin. Dunianya dijamin rezekinya, akhiratnya surga, kata Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh, bagi mereka surga, kata Allah. Kurang apa lagi? Makanya mulai hari ini jamaah Masjid Darus Sa'adah, kalau ditanya oleh siapapun orang bertanya pada kita, nanti di akhirat tempat kamu di mana? Jawab dengan tegas, insya Allah surga. Pakai insya Allah, jangan surga hunkul, jangan sombong. Insya Allah surga. Mantap. Kudu yakin, kudu. Karena Allah janjinya pada kita begitu. Innaka la tukhliful. Allah bukan pengingkar janji. Asal syaratnya kita penuhi. Itu apa? Syahadat kita mantapkan. Oke? Itu mungkin tambahannya, gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari tugas sekalian. Dan sebelum itu kita muatalanya sebelum kita sama-sama. Dan sini saya berbahagia Sudah? Doa. Baik, kita sama-sama doakan kita mohon pada Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi nuqatin mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratin wa najatan minan nar wa min indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di bulan November terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.